Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tajaba fi jalalihi fala tudrikuhul absarus sami'ul ladzi yasma'u tabiban namlati sauda ala sakratis sana'i minal ahjar al-alim alladhi ya'lamu tasbihal khitan fi dhulumatil biharil halim alladhi yasturu al musati wa yusbilu alaihim jami'al astar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami yatawala kal amtor wa ashkuru ibadihil akhyar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al karimul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-madfunu fi afdalil aqtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damal falaku tawwar wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, samping kita masih menunggu saudara kita yang masih di perjalanan mempersiapkan diri menuju masjid Sa'adah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari, semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dan takwa adalah merupakan cerminan atau parameter sebagian orang mukmin, di mana seberapa jauh, seberapa tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintahnya dan juga menghindari semua larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita pentingnya kita ini selalu berbuat kesabaran dan ketabahan. Di dalam surat Al-An'am ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul-rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh itu, di antara mereka adalah balasan atau adab pada orang-orang yang sedang mengolok-olok. Kemudian ayat ini memberikan gambaran yang sudah jelas betapa pentingnya para rasul di dalam mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan banyak pendapat-pendapat dan tantangan dari orang-orang sebelum kamu. Akan tetapi kesabaran dan ketabahan mereka telah membuahkan hasil yang nyata. Bahkan mereka pun sempat menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kejahatan mereka, yaitu dengan beberapa azab yang telah kita saksikan bersama.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lagi di dalam surat Al-Isra ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amrona mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa alaihimul qaul fadamarnaha tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri atau kampung, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup di dalam kemewahan di negeri itu sendiri, akan tetapi mereka melalaikan perbuatan-perbuatan yang semestinya harus dikerjakan, sehingga orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini, hendaklah kita tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam yang memang benar-benar telah disediakan untuk membentengi hati kita, akidah kita di dalam sanubari, sehingga kita akan selalu terpantau semua perbuatan kita ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Muhammad ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwalahum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga nantinya. Di dalamnya adalah mengalir yaitu sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir itu nanti akan bersenang-senang hanya berada di dunia saja. Kemudian mereka akan makan seperti makannya binatang-binatang, dan mereka adalah tempat tinggal mereka. Kemudian di dalam surat yang lain Allah juga mengingatkan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum yaqulu wa tamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat 2-3. Nah, artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat akan menginginkan, yaitu kiranya mereka dahulu waktu masih ada dunia akan menjadi seorang mukmin, maka biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang yang dilakukan oleh angan-angan kosong saja. Kemudian mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan ketika masih ada di dunia. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan di dalam hadisnya, aktsarun nasi subuhan fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Yang artinya yaitu orang-orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, maka besok orang-orang seperti ini adalah yang paling lama menderita lapar. Kemudian dengan dasar beberapa ayat seperti ini, maka bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa pentingnya kita ini memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga kita tidak menghambur-hamburkan uang begitu saja, sehingga kewajiban-kewajiban kita menyantuni anak yatim, memberikan sedekah akan terlupakan. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin aw qulu qali hada fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim.
wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.